Selama Hari Raya Nyepi berlangsung, seluruh aktivitas warga Hindu diberhentikan sejenak. Hari Raya Nyepi biasanya diperingati oleh teman-teman kita yang beragama Hindu. Dan di Indonesia, perayaan ini sangat kental dirayakan di Dewata, Bali. Mau tahu apa itu Hari Raya Nyepi dan tradisi apa saja yang dilakukannya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nyepi merupakan sebuah hari yang dirayakan oleh mayoritas masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu. Hari Raya Nyepi memiliki makna mengenai kegiatan komunikasi spiritual umat Hindu kepada Sang Pencipta. Hal ini dilakukan agar kehidupan selalu seimbang, berjalan dengan harmonis, dan terciptanya perdamaian di dalam hati. Selama Hari Raya Nyepi berlangsung, seluruh aktivitas warga Hindu diberhentikan sejenak dan yang dilakukan hanyalah berdiam diri. Dalam perayaannya, umat Hindu melakukan 5 tradisi ritual, yakni upacara melasti, menghanturkan pemujaan, taur agung, nyepi, dan ngembak geni. Upacara melasti. Upacara ini merupakan sebuah upacara yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan diri dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Upacara dilakukan dengan berkeliling desa dan sembahyang menghadap laut dengan makna untuk menyucikan desa. Menghaturkan pemujaan. Setelah melakukan upacara melasti, yang dilakukan selanjutnya yakni melakukan pemujaan atau menghatur bakti atau sembahyang. Taur agung. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penyucian alam semesta dengan adanya persembahan hewan kurban suci. Nyepi. Memasuki Hari Raya Nyepi, umat Hindu nggak boleh melakukan pekerjaan, aktivitas di luar ruangan, bersenang-senang, menunjukkan perasaan marah, dan menyalakan lampu atau api. Ngembak geni. Ngembak geni merupakan tradisi memulai aktivitas baru kembali bebas, menjalani aktivitas kembali setelah berdiam diri. Nah, itulah makna dari Nyepi serta tradisi yang dilakukannya setiap tahun. Sekarang kita mengenal tradisi lain yuk. Tradisi sahur di berbagai negara ini unik, tapi ada juga yang mirip dengan tradisi sahur di Indonesia loh. Saat bulan Ramadan, apa yang membangunkan kamu saat sahur? Biasanya kita akan dibangunkan sahur oleh pengeras suara dari masjid, alarm ponsel, atau orang tua kita. Namun masih ada beberapa daerah yang punya tradisi unik saat sahur loh, yaitu orang-orang yang berkeliling membangunkan sahur. Bahkan biasanya yang berkeliling untuk membangunkan sahur ini adalah anak-anak loh. Anak-anak yang membangunkan sahur ini akan membawa peralatan seperti rebana atau kentongan sambil meneriakkan sahur, sahur. Rupanya di negara lain juga ada yang punya tradisi membangunkan orang sahur seperti di Indonesia loh, yaitu di Turki, Maroko, dan India. Kita lihat yuk ada tradisi apa saja di 3 negara ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Turki. Di Turki, setiap sahur ada tradisi para penabuh drum yang membangunkan orang sahur. Drum ini disebut dengan davul. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman Kekaisaran Ottoman. Komunitas penabuh davul lokal akan berkumpul di jalanan Turki dan mulai membangunkan orang-orang untuk santap sahur. Tahu nggak? Jumlah para penabuh davul ini mencapai 2.000 orang loh. Penabuh davul disebut davulku. Biasanya para davulku ini mengenakan pakaian tradisional Ottoman, termasuk peci besar yang khas. Untuk menghargai davulku yang berkeliling membangunkan orang untuk sahur, para warga akan memberikan uang pada mereka. Uang pemberian ini disebut bahsis. Bahsis akan dikumpulkan 2 kali selama Ramadan. Kadang-kadang warga juga mengajak davulku untuk makan sahur bersama. Orang Turki mempercayai kalau dengan memberikan bahsis akan mendapatkan keberuntungan sebagai balasan dari kebaikannya. Karena merupakan tradisi yang dijaga, pemerintah Turki sampai memberikan kartu anggota pada para davulku. Ini dilakukan supaya semakin banyak anak muda yang menjaga tradisi tersebut. Maroko. Di Maroko, suasana sahur juga tidak jauh berbeda nih. Orang-orang yang sedang tidur akan dibangunkan saat sahur oleh nafar. Nafar akan memainkan alat musik untuk membuat orang-orang bangun. Nafar berkeliling membangunkan sahur dengan menggunakan pakaian tradisional gandora, sandal, dan topi. Seorang nafar haruslah orang yang dipilih oleh masyarakat loh. Di Maroko, nafar dipilih karena kejujuran dan kepeduliannya.
Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-7 dan ada di Maroko serta negara Timur Tengah lainnya. Menurut Yasmin Gourmody, penulis di Culture Trip, tradisi ini berawal saat seorang menemani Nabi Muhammad berkeliling di jalan saat dini hari sambil menyenandungkan doa. India. Kalau di India ada kelompok bernama Seheriwalas atau Zoridars. Ini merupakan bagian dari budaya Mughal di zaman dahulu. Saat bulan Ramadan, Seheriwalas akan berjalan di sepanjang jalan di kota saat menjelang waktu sahur. Tradisi yang sudah ada ratusan tahun ini terus dilakukan di wilayah yang memiliki populasi muslim tinggi seperti di Old Delhi. Para Seheriwalas akan mulai berkeliling pada pukul 2:30 pagi. Seringkali mereka juga membawa tongkat kayu untuk mengetuk pintu atau dinding rumah penduduk. Mesir. Dalam bahasa Indonesia, Mesaharati artinya pemanggil sebelum fajar. Acara membangunkan sahur khas Mesir ini dilakukan dengan cara yang unik, yaitu dengan adanya sesosok laki-laki yang menggunakan pakaian tradisional dari Mesir. Nantinya laki-laki itu akan berkeliling di pemukiman warga pada saat memasuki waktu sahur. Kemudian ia akan berkeliling sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Gak ketinggalan juga alat musik tabuh yang membuat ramai agar umat muslim sekitar bangun untuk sahur. Tradisi ini masih sering dilakukan saat masuk bulan Ramadan di pemukiman umum muslim di Mesir loh. Albania. Pada saat bulan Ramadan, warga muslim di Albania akan turun ke jalan dengan dilengkapi lodra. Lodra adalah alat musik sejenis drum yang dibuat dari kulit kambing. Tradisi ini biasanya dilakukan di wilayah kota Sokdra. Pemain lodra memang sengaja diundang oleh warga muslim di sana, kids, dengan tujuan membangunkan para warga muslim untuk sahur. Uniknya, mereka akan membangunkan sahur dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional loh. Wah, seru ya! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!